Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ketumbar Kitchen. Tempatnya resep makanan simple. Pada kesempatan kali ini, Ketumbar Kitchen akan bagiin resep nasi mandi. Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Oke, jadi untuk bikin nasi mandi itu pertama kita harus nyiapin dulu beras yang dipakai di sini adalah 1 kilo basmati ya. Nah, nanti setelah kita cuci bersih, kita akan rendam dia dengan air panas. Sambil aku bakal nyuci juga kita bikin air panas ya. Nanti kita akan balik lagi setelah ini akan direndam. Nah, ini udah dicuci bersih basmatinya. Setelah kita cuci bersih, ini sekarang kita nyiapin air panas untuk dia direndam selama kurang lebih 25 menit. Nanti setelah air panasnya berada dan semana airnya akan aku. Nah, ini udah agak kering ya setelah ditiriskan. Sekarang kita akan rendam dia dengan air panas selama 25 menit. Ini direndam ya. Jadi memang pastiin dia terendam. Ini kenapa direndam dulu? Supaya kita nggak perlu ngukus-ngukus lagi. Jadi kalau misalkan nggak mau direndam, beras yang habis dicuci ini bisa dikukus kurang lebih sekitar 15 menit. Tapi kalau misalkan nggak mau dikukus juga, nggak mau direndam juga, bisa nanti dimasak dengan air panas gitu ya, air mendidih, masukin beras, terus nanti kira-kira 3/4 matang langsung angkat ditirisin gitu. Biasanya kalau direbus itu adalah maunya langsung gitu. Jadi misalkan habis direbus 3/4 langsung masuk ke kuah bumbu gitu ya. Ini sambil nunggu berasnya selesai, kita akan tumis bumbu yang akan kita pakai di nasi mandinya, oke? Nah, ini adalah tekstur nasi yang udah direndam air panas selama nih yang larutnya pas banget 25 menit, dan airnya juga udah aku tiriskan ya. Jadi sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan tumis semua bumbunya. Tapi sebelumnya aku akan kasih tahu dulu apa aja yang dibutuhin ya. Jadi bahannya yang dibutuhkan adalah ada bawang bombay ya. Bawang bombay ini kurang lebih 4 buah yang segini-gini ya, yang kecil. Tapi kalau ditimbang itu kurang lebih ada ya 300 gram kalau untuk 1 kilo. Berarti kalau misalkan kalian cuma pengen masak setengah atau lebih kurang lagi, kalian tinggal bagi aja. Jadi kalau dibanding kira-kira ini 300 gram, 1 kilo beras. Terus kemudian di sini juga aku udah ada bawang putih yang udah dicincang, kurang lebih sekitar 1 kilo ini aku pakai 18. Kalau yang bukan cutting ya, kalau cutting aku pakai sekitar 12 aja. Ini udah dicincang. Terus kemudian ini rempah-rempah yang kita pakai, ada daun salam India ya, ada daun salam India. Terus juga ada 2 kayu manis kayak gini, ukurannya 1 jari ya. Ini 1 jari tuh, kurang lebih 1 jari ya, 1 jari aku. Terus kemudian ada kapulaga hijaunya kurang lebih ada 10, cengkehnya juga 10, apa namanya nih, black pepper atau lada hitamnya itu kalau di Indo kan ada yang 1 bungkus kecil-kecil banget ya, isinya kecil-kecil banget. Nah itu kurang lebih kalau kalian mau hitung ya sekitar 25 atau 20 lah. Nah jintennya ini aku pakai 4 bungkus itu mungkin kalau di sendok makan ini kurang lebih sekitar 2,5 sendok makan ya. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kalian kepengen bikinnya setengahnya, kalian tinggal ikutin aja nih ya, bumbunya kayak gini tuh. Ini ada jinten, ada cengkeh, ada black pepper, dan juga ada 2 kayu manis dan daun salam India. Ini bebas ya, aku sih disini pakai 3 atau 4 gitu ya. Terus untuk pelengkapnya lagi adalah kita pakai cabai hijau. Cabai hijau ini diutuh ya, tapi ini udah dicuci bersih semuanya tuh, udah bersih. Kurang lebih sebenarnya boleh ya, kalau suka pedes minimal 6 lah, cuma kalau aku di sini pakai 9 gitu ya. Terus jangan lupa bumbu, ini ada bumbu rempah. Kalau kalian ke toko Arab, kalian bisa tinggal bilang aja beli
bumbu mandi gitu ya. Kalau bisa bumbunya beda ya, jangan bumbu kari, ini bumbu nasi mandi ya, mungkin mirip-mirip dengan nasi kebuli lah, kalian bisa pakai juga. Ini semuanya bumbunya lengkap, semua bumbu masuk, semua rempah masuk. Terus kemudian jangan lupa juga kalian pakai saffron nih ya. Kalau aku disini pakai saffron yang ini mereknya, jelas nggak, sebentar. Nah, saffronnya kayak gini ya, ini kalau warna makanan aku belinya di toko-toko Arab juga banyak. Segini ini harganya cuma 35.000 ya. Nanti ini kita pakai untuk mewarnain sedikit aja, untuk mewarnain kuningnya dari nasi mandi. Terus rempah-rempah lainnya adalah kita nanti butuh olive oil yang kita akan bakar dengan arang supaya keluar aroma smoke-nya gitu ya. Nanti aku akan kembali ketika kita akan mengolah ini semua. Oke, ini setelah pannya panas, kita masukin kurang lebih 4 sendok makan minyak ya, untuk menumis bawang-bawang dan rempah lainnya. Dan juga ini kunci, tambahkan mentega. Bentar ya, kurang besar lagi. Tambahkan 1 sendok makan mentega. Nah, kalau udah menteganya menuju larut, kita masukin bawang bombay, kemudian bawang putih, aduk dulu sampai nanti ini setengah layu. Kita akan masukin rempah yang utuh ya, rempah utuh. Nanti kalau udah agak layu dan mau masukin rempah liquidnya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini setelah wanginya udah keluar tapi belum terlalu layu banget, tapi udah mulai mengkilap, kita masukin rempah yang tadi aku sebutin. Ada daun salam, kayu manis, kapulaga, kalau mau dibuka silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kapulaga 10, cengkeh 10, 2 sendok kurang, 2 sendok setengah jinten, sendok teh yang kecil itu ya. Terus ada lada hitam. Kalau yang nggak suka bawang bombay kebanyakan, boleh sesuai selera ya, misalkan dirasa 200 gram cukup. Terus kalau udah kayak gini, kita masukin, tadi cabenya jadinya dikurangin, jadi pakainya 6 aja ya. Ini utuh, cabenya utuh. Kita masak ini sampai cabenya ini agak menguning ya. Oke, kalau udah agak kuning, nanti kita akan masukin air panas kurang lebih sekitar, boleh air biasa sambil didiemin, ini sekitar 1400 liter. 1400 ml, jadi sekitar 1,5 liter kurang ya. Ini dimasak dengan api sedang. Nanti kalau udah dimasukin bumbu dan air panas, kita akan setelah bumbu-bumbunya hampir matang dan juga si cabenya udah mulai
layu kayak gini. Hampir menguning, hampir tapi belum. Ini pokoknya makanya apinya sedang, jangan api besar. Gampang ya, pokoknya masaknya tuh gampang banget. Jadi yang bosan ya masakan yang ini juga bisa buat ide bisnis ya, misalkan pengen jualan nasi kayak gini. Nah ini kan udah kelihatan nih sudah mulai menguning ya. Nah kayak gini udah mulai menguning ya, nggak sehijau yang tadi, cuma kalau di kamera hijau sehijau. Nah ini kita akan masukkan air kurang lebih 1,5 liter. Di sini aku ada measure cup jadi enak ya. Nah ini tadi aku pakainya air panas supaya cepat. Ini nanti kita tunggu agak mendidih. Setelah itu ini mendidih kita akan langsung masukin beras. Nah sambil nunggu kita langsung masukin rempahnya ya, bumbu utama nasi mandi kurang lebih sekitar 66 gram. Ini kita aduk dulu. Wangi banget. Nanti sebelum air masuk kita tes rasa ya, pas udah mendidih kita tes rasa dia kurang apa, apakah kurang garam atau mau ditambahkan kaldu ayam juga boleh ya. Kalau aku nanti mau masukin kaldu ayam. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih, nanti kita baru masukin nasi dan kita masak sampai airnya habis. Ini tutup dulu. Nah ini setelah mendidih, sekarang kita icipin dulu ya. Cobain dulu rasanya kurang apa. Udah ada garamnya, udah pas sih. Aku tambahin liku sedikit aja. Ini kita aduk dulu. Nah ini apinya api sedang menuju kecil ya. Oke, nah setelah itu kita masukin beras yang tadi udah direndam air panas. Pastiin tangan udah bersih ya.
kayak gini, diaduk dulu. Ini kalian lihat ketika airnya sudah terisi rata ya, dia rata dengan beras. Jadi jangan kelebihan, karena kalau kelebihan nanti berasnya ini jadi nggak panjang-panjang, basmatinya nggak kelihatan ya. Jadi kalian ratain aja kayak gini. Pastiin ya, sekali lagi aku ini warning, karena aku beberapa kali video pernah gagal bikin beginian karena airnya terlalu over. Jadi ini airnya rata dengan beras. Kalau udah, kalian tutup sampai airnya habis ya, benar-benar sampai airnya sudah habis. Kita akan buka lagi. Ini dimasak dengan air api sedang. Nanti kita kembali lagi setelah airnya habis dan kita akan ngebakar batu bara di atas olive oil. Nah ini kita akan buka, kita nunggu airnya sudah mau habis. Kalau udah airnya sudah mau habis kayak gini, ini udah tinggal sedikit, masih ada bunyi sedikit. Kalian siapin aluminium foil, terus diisi sama kurang lebih 1 sendok makan apa namanya, zaitun. Terus kalau udah kayak gitu, ini adalah mesin nasi mandi, kasih bara panas ke sini. Langsung diemin kurang lebih ya 5-10 menit deh, karena asap ini adalah yang paling khas dari nasi mandi dan ini nggak boleh ketinggalan, karena kalau ini nggak ada bukan nasi mandi namanya ya. Gitu. Nanti kita tunggu lagi setelah udah asapnya ngebul semua dan air benar-benar surut dan sudah habis, kita langsung akan masukin mentega 1 sendok makan, diaduk, dan kemudian kita masukin saffron dan juga masukin kismis gitu ya. Ini udah kurang lebih 5 menit ya, kurang lebih. Bawa asap udah keluar, matikan api. Ini kita angkat, kemudian kita kasih di sini. Setelah api mati, baliknya kita masukin kurang lebih 1 sendok makan mentega. Baik lagi, ini kunci, semua kunci ya. 1 sendok makan, terus kemudian ini kita aduk, 2 sendok makan. Ya tuh, ini juga kita masukin kismis. Ini banget. Nah kalau udah kayak gini, tadi yang aku udah bilang, kita punya saffron bener-bener sedikit banget tuh ya, kalau kalian lihat bener-bener super duper sedikit. Ini kita larutin dengan airnya bener-bener sedikit ya, jangan banyak. Nih aku contohnya langsung di atas kamera aja, sedikit ya, tuh segini aja. Terus ini diaduk. Setelah diaduk, kita giniin, acak aja nih ya. Kalau misalkan ada nasi masih sisa, angkut. Tuh. Nasi mandinya udah matang.
Kalau dirasa kismisnya kurang kayak aku nih sekarang mau nambahin kismis, kita masukin lagi. Karena suamiku suka kismis banget, masukin lagi. Kemudian ini setelah kita aduk lagi, kita tutup ya. Kita tutup. Masya Allah, gampang banget ya. Ini menurut aku nasi Arab tergampang, termudah. Kalian nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Ini kita tutup lagi. Nanti kalau pas makan tinggal kita balik. Nanti ini disajikan dengan salata dan juga kalau aku pakai emping ya. Nanti kita ketemu lagi setelah aku plating. Nah, nasi mandi ini cocok banget kalian tambahkan bersama salatahnya. Nah, untuk resep salata ada di video selanjutnya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.